Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, fusikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, dicukupi semua kebutuhan kita, dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita rasakan, nikmat itu sedikit atau banyak, terlihat atau tidak terlihat, setidaknya kita selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencukupi semua kebutuhan kita. Bahkan dalam beberapa keadaan kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia yang sering lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilam min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku, kata Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita terus jaga dan tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena itulah yang akan menjamin kedudukan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna karamakum indallahi atqakum. Yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling baik takwanya. Maka mari kita terus tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah mengingatkan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kepada kalian orang-orang beriman, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka, ajaran mereka. Allah menggunakan kata lan untuk orang-orang Yahudi, yang berbeda dengan kata la yang dipakai untuk jemputan orang Nasrani. Kata lan menunjukkan bahwa nafi yang istiqbal, yang artinya tidak akan pernah berhenti. Sedangkan kata la itu hanya nafi yang ada, tidak sampai abadan. Artinya apa? Orang Yahudi tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang dengan kita. Sedangkan orang Nasrani masih ada berpeluang mereka untuk tidak mengikuti ajaran Yahudi, atau hanya terkadang senang dan terkadang berbaik dengan kita. Sehingga di ayat yang lain Allah menyebutkan, wala tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanu. Kalian akan melihat orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Allah sebutkan al-yahuda wal ladina asraku, orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tapi ketika menyebutkan orang-orang Nasrani, Allah menggunakan kalimat yang berbeda. Wala tajidanna asaddan nasi aqraba mawaddatan lil ladina amanu alladina yaquluna an-nasara. Aqraba mawaddatan, orang yang lebih dekat pertemanannya dengan kalian.
lebih mudah untuk menjalin pertemanan dengan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mengatakan diri mereka An-Nasara, orang-orang Nasrani. Ayat ini memberikan satu penegasan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah senang dengan kita selama kita istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Mereka ingin memalingkan kita dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar Charlie Hebdo yang dulu menghina Rasulullah, dan baru-baru ini kita mendengar di Swedia seorang Yahudi mereka membakar Al-Quran, Rasmus Paludan, dan kepolisian Swedia memberikan jaminan keamanan. Dan memang Swedia adalah negara yang melindungi komunitas Yahudi, menjamin keamanan dan tidak boleh ada yang mengusik, mengkritik atau bahkan mungkin mencela orang-orang Yahudi. Mereka akan diberikan perlakuan yang buruk ketika mereka melawan orang-orang Yahudi di Swedia. Hadirin rahimakumullah, tentunya ketika kita mendengar kabar Al-Quran dibakar dengan tujuan untuk menghinakan Al-Quran, maka ini adalah sebuah dosa dan kemungkaran yang besar. Kalau dia orang yang beriman, maka itu akan mengeluarkan dia dari Islam. Kalau dia kafir dhimmi, orang kafir yang menjalin perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka ketika mereka membakar Al-Quran, maka lepas semua perjanjian itu dan mereka layak untuk diberikan hukuman mati. Hadirin rahimakumullah, ini merupakan sesuatu yang besar. Kemuliaan Islam itu merupakan sesuatu yang sangat diutamakan. Tapi saat ini tidak ada yang menjaga kemuliaan Islam. Ketika Al-Quran dibakar, kaum muslimin hanya memprotes, mencela, berdemonstrasi, mengajukan keberatan, menghina dan lain sebagainya, mengutuk orang-orang yang membakar Al-Quran. Tapi tidak ada yang bisa memberikan sanksi kepada mereka. Kenapa? Karena tidak ada institusi khilafah yang menjaga eksistensi Islam dan kaum muslimin, menjaga kehormatan Islam dan kaum muslimin. Tidak ada saat ini. Orang Yahudi ada entitas negara yang menjaga mereka. Orang Nasrani ada negara yang menjamin kehormatan mereka. Tapi Islam tidak ada saat ini. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sehingga kalau kemudian fenomena Al-Quran dicampakkan menjadi perkara yang seolah-olah itu remeh saja, tidak ada yang protes. Padahal kalau kita lihat hakikatnya, membakar Al-Quran dengan niat menghina Al-Quran itu kan sebenarnya seolah-olah ingin melenyapkan Al-Quran, menghilangkan Al-Quran, meremehkan Al-Quran. Apa bedanya dengan saat ini ketika Al-Quran tidak diterapkan dalam kehidupan, aturan-aturan Al-Quran diabaikan, tidak dijadikan sebagai aturan kehidupan bagi kita kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu hudal linnas. Bahkan secara khusus di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika kita mendengar kabar Al-Quran dibakar, kaum muslimin marah. Tapi ketika mereka melihat keseharian Al-Quran diabaikan, kita diam saja, tenang-tenang saja. Hadirin rahimakumullah, ini yang kemudian sempat dicurhatkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan. Rasul curhat kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Rasulullah curhat 14 abad yang lalu bahwa ada kekhawatiran pada diri Rasulullah bahwa nanti umat Islam itu akan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan, tidak dihiraukan. Dan saat ini kita menyaksikan itu. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, kalau kita sering bersolawat kepada Rasul, mengharapkan syafaat Rasul, Rasulullah curhat kepada Allah. Rasulullah takut akan kondisi di mana umat Islam menjauhi Al-Quran. Rasulullah khawatir, Rasulullah mengkhawatirkan kita. Tapi kita yang dikhawatirkan, kita diam-diam saja. Kita tidak ada perasaan bersalah, kita tidak ada perasaan marah.
dan tidak ada semangat untuk mengembalikan kehidupan di bawah naungan Al-Quran. Bahkan mungkin dalam kondisi individu, masih banyak individu-individu kaum muslimin yang mereka dengan mudah melanggar aturan-aturan Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran ditinggalkan, apa yang diharamkan Al-Quran justru dikerjakan. Al-Quran mengharamkan khomer, tapi sekarang khomer justru diambil pajaknya untuk operasional ngurus negara. Allah mengharamkan perzinahan, tapi sistem demokrasi sekarang melegalkan perzinahan. Allah mengharamkan riba, tapi justru riba itu menjadi tulang punggung perekonomian demokrasi saat ini. Hadirin rahimakumullah, pengabaian terhadap Al-Quran ini tentu akan memberikan satu dampak psikologis kepada kaum muslimin, sehingga mereka jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kemudian harusnya menyadarkan kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, memenuhi nikmat dan karunia yang besar kepada kita. Bahkan di negeri kita ini Allah berikan cadangan kekayaan alam yang begitu berlimpah, tapi salah kelola. Harusnya para pemimpin itu diberikan amanah untuk mengelola kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikelola negara, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kenapa kemudian diserahkan kepada asing? Hanya mengambil pajaknya saja, ada komisi, dapat komisi di situ. Sehingga kemudian kekayaan alam itu bukan membawa kesejahteraan bagi kita, tapi justru menguntungkan besar bagi korporasi asing. Oligarki itu yang kemudian mengambil keuntungan besar, padahal itu adalah harta milik rakyat. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah juga menegaskan, an-nasu syuraka'u fi salasin, manusia itu memiliki hak kepemilikan terhadap 3 hal. Yang pertama al-ma, sumber air. Yang kedua al-kala, padang gembalaan, padang rumput untuk digembalakan bersama-sama. Tanah negara yang merupakan padang rumput, maka siapa saja boleh menggembala di situ, nggak boleh dikafling-kafling. An-nar, sumber energi. Sumber energi itu milik rakyat, milik bersama. Sehingga negara itu hanya menguasai untuk pengelolaannya dan hasilnya bisa dikembalikan. Sehingga harusnya BBM itu murah, listrik itu murah. Kenapa? Bahkan mungkin rumah sakit, layanan kesehatan itu bisa gratis. Dari mana biayanya? Dari kekayaan alam, tambang emas, tambang batu bara, tambang migas. Ketika dikelola oleh negara menghasilkan keuntungan besar, dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian dijual ke luar negeri. Maka keuntungan dari eksplorasi tambang itu dipakai untuk membiayai layanan umum, rumah sakit, angkutan, kebutuhan-kebutuhan pokok, air bersih, gas, listrik dan lain sebagainya. Itu bisa murah, bahkan gratis. Inilah pengkhianatan yang sebenarnya kita lihat. Para pemimpin telah mengkhianati amanah yang telah ditetapkan, yang itu harusnya menjadi hak rakyat, dan pemimpin itu mengelola untuk kemakmuran rakyat, tapi mereka mengkhianati itu. Al-Quran telah menegaskan itu. Antu'atul amanati ila ahliya. Diperintahkan kepada para pemimpin itu untuk antu'atul amanah ila ahliya, untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Pemimpin diberikan amanah untuk memimpin, mengurusi urusan-urusan rakyat. Dan itu harus dipenuhi, urusan-urusan rakyat itu harus dipenuhi. Sehingga ketika seorang itu diangkat menjadi pemimpin, harusnya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beban yang sangat berat itu, dia menanggung urusan kaum muslimin, urusan masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya, muslim maupun non muslim, warga negara. Berat. Ketika orang-orang beriman di masa para sahabat dan tabi'ut tabi'in, mereka ketika diminta untuk menjadi pemimpin, mereka menolak. Yang lain saja, karena mereka takut amanah kepemimpinan itu berat sekali. Tapi ketika masa kemunduran Islam, kepemimpinan jadi rebutan. Mereka tidak takut akan
azab dari Allah Subhanahu wa taala akibat mereka melalaikan amanah itu. Hadirin rahimakumullah, inilah Al-Qur'an yang sebenarnya menjadi petunjuk bagi kita yang seharusnya diterapkan sebagai petunjuk, sebuah petunjuk, maka itu harus diterapkan. Bahkan kalau kita lihat Al-Qur'an itu sebagai manual buku panduan bagi manusia ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih petunjuk oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu harus diterapkan, harus diberlakukan dalam kehidupan, sehingga itu menjadi petunjuk bagi kita dalam hal kewajiban-kewajiban pribadi, dan petunjuk bagi seorang suami dalam menjalankan kewajiban dia memimpin keluarga, dan juga petunjuk bagi para pemimpin yang dia menjalankan kewajiban-kewajiban untuk mengurusi urusan-urusan rakyat, memutuskan perkara berdasarkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang kemudian akan membawa kehidupan, keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh kami akan keluarkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa? Syaratnya beriman dan bertakwa seluruhnya penduduk satu negeri itu. Oleh karena itu, sebagai satu jaminan ketika diperintahkan Allah agar mereka satu penduduk satu negeri tadi beriman dan bertakwa kepada Allah, maka aturannya harus aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa aturan buatan manusia. Sehebat-hebatnya manusia masih banyak kekurangan dan kelemahannya, sehingga aturan buatan manusia pun tidak akan bisa mengalahkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat sombong orang-orang yang merasa aturan buatan manusia itu jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesombongan yang menyebabkan dia akan kekal di neraka. Naudzubillah sunnah naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan sesuatu yang terang benderang bahwa Islam itu ada sesuatu yang baik, yang membawa kebaikan bagi kita. Sedangkan sistem buatan manusia saat ini yang diberlakukan, aturan-aturan itu bukan menjanjikan kesejahteraan dan kebaikan, justru akan menghinakan kita dan menyengsarakan kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyah asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyah miqyasan li a'malihi wa masdar li ahkami wa ba'du. Ayol hadirin rahimakumullah, fusikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anhum 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah
warnal batila batila warsunas sinaba. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anjil lana bidawlatil khilafah waj'alna wa auladana mimman aqamaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'a wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'adin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.